Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menatap, maha memperhatikan kita, serta maha tahu segala yang terlintas di hati kita, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang dibebaskan dari penyakit dengki. Amin. Mengapa begitu penting? Sebab kita lihat bangsa kita yang begini dahsyat dan hebat, kaya raya, tapi ujungnya berantakan seperti ini, pasti ada sebabnya. Kantor-kantor bangunannya megah, aksesorisnya mewah, tapi kenapa kinerjanya tidak seindah kantornya? Pasti ada sebabnya. Rumah tangga punya mobil, punya sofa, punya aksesoris yang mahal, tapi runyam. Komplek perumahan, tamannya indah, pagarnya megah, tapi tidak akur. Saudara-saudara, mau tahu jawabannya? Salah satu penyebab yang membuat kita babak belur begini adalah kita ternyata banyak mengidap sebuah penyakit yang disebut penyakit dengki. Para pemirsa yang budiman, saya kira tidak usah tersinggung jikalau ada yang merasa uraian ini nyentuh atau menghujam. Ini penyakit kita semua. Saudara-saudara, orang yang berpenyakit dengki itu punya ciri. Coba nanti ingat-ingat, apakah ciri ini ada pada bangsa kita atau tidak? Cirinya sederhana, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Coba hafal tidak ini bagaimana? Ya, jadi kalau kita ingin tahu tingkat kedengkian kita, gampang. Berapa banyak kebahagiaan kita melihat orang lain susah, dan berapa banyak penderitaan kita melihat orang lain senang. Pendengki itu kalau hanya lintasan hati masih normal, karena memang begitulah softwarenya kita mengandung unsur kedengkian. Tapi kalau hati dini idza hasad, kedengkian yang dijalankan jadilah masalah. Pendengki ini evaluasi diri saja, ya, jangan ingat orang lain. Kalau kita sudah dengki ke seseorang, biasanya kita tidak mau lihat wajah dia. Tidak mau mendengar suaranya. Iyalah salat. Ikut-ikutan adzan Mekah gitu. Tidak enak. Kalau kita sudah dengki kepada seseorang, tidak mau berdekatan. Salat, ada dia, pindah ke tempat yang lain. Duduk naik angkutan umum dekat dengan dia seperti menduduki paku payung. Begini saja. Raut muka pendengki lebih banyak masamnya daripada manisnya. Begitu. Tutur kata pendengki lebih banyak menghina, mencela, menjatuhkan. Kalau ada yang dipuji, wah itu hebat. Belum seberapa sih segitu. Katanya itu nilainya A semua. Banyak yang nilainya kayak gitu, biasa aja lah, nggak ada yang aneh. Begitu. Pokoknya tidak kuat melihat orang lain dipuji.
Dia selalu mengadakan upaya supaya pujian itu tidak cocok. Terus mengeluarkan kata-kata menyangkal. Ibu-ibu belanja, yang satu beli daging, kita beli tempe. Buat apa daging banyak-banyak, kolesterol lah, begitu. Padahal nggak sanggup beli daging. Lihat ada yang naik haji, dia sekarang naik haji. Pada sholatnya juga lah, belum tentu ngerti. Tuh, terus aja. Mulutnya ini terus berusaha mencemarkan. Kalau kita begitu, kita pendengki. Otak kita berputar terus memikirkan kejelekan yang kita dengki, supaya ada jalan bahwa dia tidak layak sukses. Hati pendengki capek. Karena dia naik pangkat, nyelek, tidak mungkin. Pasti ada apa-apa, ini ada main dukun mana nih. Padahal dia yang datang ke dukun, yaitu dukun beranak. Hadirin dan para pemirsa yang budiman di rumah, pendengki itu sengsara sekali melihat orang lain sukses. Dan pendengki yang sudah kronis, maka dia akan terus berupaya mencelakakan orang yang didengki. Dia berharap benar bahwa yang didengkinya itu hancur karirnya, sengsara. Bahkan ada kisah dua pedagang pendengki, ini kisah purba. Saking tidak kuat melihat yang didengkinya maju, gak kuat berkembang. Dia harus hancur. Akhirnya dia panggil seorang hamba sahaya. Mau tidak? Kamu beri kekayaan yang banyak. Kaget. Gak mungkin, saya tidak mau. Kamu jangan begitu. Kamu kan ingin kaya. Kamu tidak mungkin jadi budak terus. Kamu akan saya bebaskan. Karena dipaksa, akhirnya dia mau. Apa yang ingin dilakukan? Tolong bunuh saya di dekat rumah orang itu, di atapnya, supaya pedagang itu dianggap membunuh saya. Nanti dia akan ditangkap. Padahal dia mati itu. Pendengki, pernah mendengar kisah ini, saya diajarin teman saya. Pendengki itu dia lagi menderita aja bahagia memikirkan ke penderitaan orang. Alkisah si fulan dengan temannya kesasar masuk hutan. Ditangkap oleh orang-orang yang sangat primitif. Mungkin di salah satu iklan TV itu ada ya. Ditangkap, dipukuli, ampun. Untung datang kepala sukunya. Kenapa ini disiksa begini? Paduka, kami tersesat. Kami mohon dispensasi. Tolong malam ini kami beri kesempatan. Baik, di sini ada aturan mainnya. Kalau saudara ingin tinggal di sini semalam, syaratnya adalah saudara harus menemukan buah-buahan yang belum pernah kami lihat dan belum pernah kami makan. Baik, Paduka. Yang satu lari ke kanan, si fulan, temannya lari ke kiri. Nah, temannya ini di semak-semak menemukan buah nenas. Kebetulan dia orang Subang. Jadi hafal betul. Sembunyikan.